Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Anak-anak Iblis. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kabut tipis merayap di antara pepohonan yang berdiri kaku, bagaikan kaki-kaki sepasukan raksasa yang mengintai dari kegelapan. Makin ke atas kabut semakin tebal, seakan langit tiba-tiba turun untuk menelan bumi yang tertidur di kegelapan malam. Jalan tembus ke tengah hutan tampak suram, meliuk-liuk kelelahan. Sebuah mobil sedan putih melaju terseok-seok dengan susah payah agar tidak terperosok ke lubang-lubang menganga di sepanjang jalan dan tanah keras batu-batu itu. Cahaya lampu mobil yang diperkuat dengan lampu kabut membias samar ke sebelah dalam. Lewat kaca depan terlihat wajah seorang laki-laki yang setengah condong ke arah kemudi. Seorang wanita muda duduk dengan wajah tegang di sebelahnya. Sebentar-sebentar terhantar keluhan tertahan dari mulutnya tiap kali mobil terbanting waktu melewati jalan berlubang. Sesekali ia memaling ke kaca samping. Matanya membeliak nyala, menatap kegelapan di luar mobil. Jelas ia sangat ketakutan. Takut kalau tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sesuatu. Tidak tahu sesuatu apa, baik rupa maupun bentuknya. Namun secara naluriah ia dihinggapi perasaan bahwa sesuatu itu pasti ada, serta terus-menerus mengintai dan mengikuti gerak maju mobil mereka. Lalu ketika mesin mendadak mati dan mobil itu terhentak diam, ketakutan si perempuan pun meledak dalam seruan tertahan. Jangan berhenti di sini. Lelaki muda yang duduk di belakang kemudi bergumam resah. Siapa pula yang mau berkubang di tempat mengerikan ini? Lantas, mengapa berhenti? Ketakutan si perempuan kian menjadi-jadi. Mesinnya mati. Hidupkan lagi. Ia sedang kucoba, jawab si lelaki yang dengan gugup menekan tombol starter. Ia melakukannya berulang-ulang tanpa hasil. Jangan-jangan bensinnya habis. Mustahil. Dan ia melirik ke jarum petunjuk bahan bakar. Paling kurang tangki masih terisi setengahnya. Mungkin kipas putus atau... Lalu ia menarik tombol pembuka kap depan, kemudian membuka pintu sampingnya. Si perempuan akan berkata sesuatu, tetapi segera membatalkannya. Gadis itu memutuskan lebih baik diam. Dan ia pun duduk meranggu di joknya, seraya menatap khawatir ke teman seperjalanannya yang bergegas keluar dari mobil. Pemuda itu menaikkan kap depan. Dengan bantuan lampu baterai ia memeriksa bensin dengan teliti. Dan tak lama kemudian masuk lagi ke dalam mobil, setelah lebih dulu membanting kap depan sampai menutup rapat. Aneh, bisiknya. Apa? Si gadis balas berbisik, seraya merapatkan tubuh ke si lelaki. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Lagi pula, baru 2 hari yang lalu mobil ini diservis. Lantas? Yang lelaki berusaha lagi menghidupkan mesin mobil, juga tanpa hasil. Setengah putus asa ia mengeluh. Ada yang aneh pada mobil ini. Maksudmu? Yang perempuan tergagap, ngeri. Mesinnya mati begitu saja, tanpa sebab-sebab yang jelas. Kau yakin? Ini punya aku, dan hanya aku yang memegangnya sejak keluar dari showroom. 6 bulan yang lalu, aku sudah 10 tahun memegang mobil sendiri. Sudah gonta-ganti mobil 7 atau 8 kali. Tapi baru yang satu ini yang pernah mengulah begini rupa. Jangan-jangan apa? Rungut si pemuda yang seraya menatap si gadis yang tiba-tiba terbungkam. Ini perbuatannya. Perbuatan siapa? Wajah gadis itu memucat seperti kertas waktu ia menyaut dengan suara tertelan. Sang iblis. Seekor babi hutan yang berdiri diam-diam di balik semak belukar terkejut manakala terdengar suara hentakan marah di dalam mobil. Babi itu mendengus-dengus liar dengan putaran vertikal.
Sang penghuni hutan dengan moncong bertaring tadi melompati semak belukar, lalu berlari sepanjang sebuah jalan setapak mendaki di antara pepohonan. Tiba di sebidang permukaan tanah yang agak rata, si babi hutan menghentikan larinya. Nafasnya mendengus-dengus semakin liar ketika sorot matanya yang tajam menangkap bayangan sesuatu di depannya. Sesuatu itu bergerak, diiringi suara desan-desan berat. Sang penghuni hutan mengentakkan salah satu kakinya ke tanah, lalu kemudian kembali berlari. Makhluk itu menerobos semak belukar yang rapat dan lenyap di telan kegelapan malam yang berkabut. Zulham berpaling kaget melihat babi hutan itu muncul dan tahu-tahu telah menghilang lagi dalam kegelapan malam yang hitam pekat. Ia merentak bangkit. Gerakannya membuat dipan kayu yang sebelumnya ia tiduri berderit nyaring. Suara berderit itu meningkai bunyi dengkur teman tidurnya yang tetap pulas, tak terusik. Zulham mengintip dari batas pengalam pos jaga yang mereka tempati, meyakinkan diri bahwa si penghuni hutan benar-benar sudah pergi. Kemudian ia membungkuk, meraba-raba bagian depan dipan. Ia menemukan ransel yang ia cari, lalu tangannya menyelusup ke bagian dalam ransel, kemudian meraba-raba. Teraba olehnya sebuah kamera bertele di antara kegumpalan pakaian dan handuk, lalu berkotak-kotak film, sejumlah benda-benda keperluan lainnya, dan akhirnya jari jemarinya menyentuh ujung sarung pembungkus pisau komando. Semenit setelahnya ia sudah berdiri di luar pondok, dengan pisau terhunus di tangan kanan dan sarung pisau di tangan kiri. Matanya jelalatan memandang sekitar, tanpa menemui sesuatu yang mencurigakan. Kurang puas, ia memutari pondok dengan sikap waspada menghadapi kemungkinan yang dapat saja terjadi. Namun selain udara dingin berkabut dan kegelapan malam yang hitam bagai jelaga, ia tidak menemukan apa-apa lagi. Zulham kemudian memutuskan duduk bersantai di bibir jurang menganga, bersandar ke sebatang pohon besar yang menyulut sebatang rokok. Pisaunya telah dimasukkan ke sarung lalu diselipkan di balik jaket kulit yang membungkus tubuhnya dengan ketat. Resleting jaket ia tarik sampai sebatas leher. Ia rangkul lututnya yang tertekuk agar tubuhnya tetap hangat. Mestinya ia pakai topi kupluk agar wajahnya juga tetap hangat. Tapi satu-satunya topi kupluk yang ada masih melekat di kepala pemiliknya. Si penjaga hutan yang suara dengkurnya bagaikan bunyi mesin derek yang sudah lama tak disentuh pelumas. Di balik kepulasan asap rokok, terbayang lagi wajah orang tua renta yang beberapa saat tadi telah muncul dalam mimpinya dan membuat ia seketika terjaga dari tidur. Orang tua berjubah hijau dan bersorban putih dengan wajah keriputnya yang misterius. Sepasang mata orang tua itu menyorotkan pandangan suram. Mulutnya terkatuk, sedikit tergetar, ingin mengutarakan sesuatu tetapi tak pernah sanggup untuk melakukannya. Apa yang begitu kuat menutup mulutmu, Ompung? Ia berbisik resah, dengan rokok tetap terselip di celah bibir. Ia tahu siapa nama orang tua itu. Namun di kalangan keluarga, terpantang menyebut nama orang tua kita sendiri. Apalagi orang tua itu adalah kakek buyut. Dan si kakek buyut sudah menggariskan panggilan keluarga untuk dirinya sendiri. Ompung, suatu sebutan di daerah asal Zulham di Tapanuli, yang arti pasnya adalah kakek. Ompung Zulham adalah haji pertama di kampung mereka. Beberapa hari setelah masuk ke usia yang ke-124, Ompungnya pamit pada sebuah sanak keluarga untuk pergi terakhir kalinya ke Mekah. Aku merasa waktuku sudah dekat, katanya. Dan kalau aku meninggal, aku ingin dikuburkan di dekat pusara Rasulullah. Orang tua itu meninggal dunia setiba di Mekah, tetapi nama bahkan wujudnya tetap hidup di kalangan keluarga, terutama pada turunan-turunan kesayangannya. Zulham sendiri acap kali bermimpi didatangi Ompung. Tutur katanya yang lembut serta tatapan matanya yang bening merupakan pertanda ia merestui Zulham. Kerutan dahinya pertanda ia tidak menyenangi rencana atau tingkah laku Zulham. Dan kalau dalam mimpinya sang Ompung muncul dengan mulut mengatuk dan wajah suram misterius. Buat Zulham, merupakan pertanda bahwa sang kakek buyut ingin mengatakan bahwa sesuatu yang buruk atau berbahaya tengah mengintai di sekeliling Zulham. Kalau Ompungnya kemudian raib seraya mengusap wajah Zulham, ia pertanda bahwa Ompung akan berjaga-jaga di sekeliling Zulham. Dan kalau ia raib begitu saja, maka itu berarti Zulham
terpaksa harus berjuang sendirian. Sulam mengisap rokoknya dengan sedotan keras. Akibatnya ia terbatuk. Rokoknya terjatuh ke pangkuan, menimbulkan percikan-percikan api pada celana jinnya. Cepat-cepat ia tebiskan puntung rokok yang menyala itu, lalu bangkit berdiri. Pundaknya tergetar, gelisah. Apa yang ingin disampaikan ombungnya? Suatu kejadian buruk, ancaman marah bahaya, atau kedua-keduanya? Dari arah pondok terdengar suara teriuk-dipan. Si penjaga hutan tentunya merubah posisi tidur. Agaknya ia tidak menyadari bahwa Sulam sudah keluar dari pondok. Karena dengkur penjaga hutan itu kembali menyentak-nyentak di kesunyian malam, Sulam sudah benar-benar terjaga dan tidak punya selera tidur kembali di samping orang itu. Karena suara dengkur orang itu terkadang menyerupai bunyi bukit batu longsor yang membuat kelopak mata Sulam sukar terpicing. Khawatir kalau bukit batu itu benar-benar ada dan tahu-tahu longsor, lantas mengubur mereka hidup-hidup. Sulam mengayun langkah ke arah selatan sampai ia menemukan jalan setapak menuju jalan besar di bawah bukit. Kalau tidak bisa tidur, biasanya ia pergi bermobil kemana saja, berharap sesuatu yang besar atau luar biasa akan ia temui di tengah perjalanannya, dan dapat ia buatkan artikelnya untuk majalah tempat ia mengabdikan karir selama lebih sepertiga usia Sulam sendiri, atau berkumpul bersama abang-abang becak dan supir-supir taksi di warung kopi di pinggir jalan, atau juga menyelinap ke gelap malam, mencari kehangatan tubuh seorang perempuan di lantai dansa. Tetapi itu semua di kota, tidak di tengah hutan semacam ini. Dan satu-satunya hal yang dapat ia perbuat hanyalah mengayun kaki sekedar mengendurkan otot-otot yang kejang kaku setelah sepanjang siang dan malam melakukan tugasnya hampir-hampir tanpa sampai beristirahat. Barangkali di bawah sana ia bertemu seorang pengelana malam seperti dirinya, atau binatang hutan yang dapat ia ajak bermain-main dengan pisau komandonya. Sulam bukanlah seorang pembunuh, tetapi malam ini betapa ia ingin membunuh dan apa yang sangat ingin dibunuhnya adalah kegelisahan yang teramat sangat menghantui pikirannya. Mestinya Om mengucapkan sepatah dua, sekedar petunjuk, desanya sambil menuruni jalan setapak dengan hati-hati. Jalan di teman yang gelap, berkabut pula. Ia bisa saja terperosok ke jurang di balik semak belukar, atau terjerumus masuk lubang dalam bekas perangkap binatang yang oleh si penjaga hutan banyak terdapat di sekeliling mereka. Sulam tidak begitu mengenal jalan setapak ini. Ia baru melaluinya satu kali, tadi sore, dengan si penjaga hutan sebagai penunjuk jalan. Namun ia tetap saja menerobos jalan setapak itu, didorong oleh suatu keinginan yang sangat untuk berbuat sesuatu. Tak peduli apapun sesuatu itu, yang pasti naluri wartawannya memaksa ia bergerak dan terus bergerak. Sepanjang siang hari tadi, ia juga bergerak, menemui beberapa orang, bertanya macam-macam. Malamnya masuki hutan bersama si penjaga yang mendampinginya dengan hasrat menggebu. Terngiang di telinga Sulam ucapan si penjaga hutan yang merupakan sebuah tekad yang tidak dapat dibendung apapun juga. Aku harus membalaskan sakit hati ayahku. Seseorang di kota telah memberikan nama dan alamat si penjaga hutan pada Sulam. Petunjuk itu ternyata sangat besar gunanya. Ia menemui orang yang tepat untuk menelusuri skandal yang sudah lama ingin dilacak Sulam. Ayah si penjaga hutan pernah bekerja di perusahaan yang memegang hak pengelola hutan ini, serta memperoleh keuntungan dari pengelolaan itu untuk perusahaannya. Ayah si penjaga hutan itu mengetahui suatu, lalu ia dijebak untuk memperbuat kesalahan demi kesalahan. Ketika karyawan tata usaha itu menyadari bahwa ia telah semakin banyak melakukan kesalahan, polisi sudah keburu muncul di rumahnya dan kemudian menyeretnya ke penjara. Saking malunya, ayahku membentur-benturkan kepala ke tembok selnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ayahku mati sengsara. Kisah si penjaga hutan waktu Sulam menemuinya beberapa hari yang lewat. Untungnya hanya sedikit orang yang tahu bahwa salah seorang anak almarhum juga terdaftar sebagai karyawan. Jadi aku tidak begitu khawatir akan tertimpa kesulitan karena diam-diam membantu Om Sulam. Bung, yang sedikit itu dapat saja menimbulkan kesulitan. Sulam sempat pula mengingatkan.
Aku tahu siapa mereka, Om. Mereka akan tutup mulut. Sulam tidak mau mengorbankan orang lain begitu saja. Karenanya, ia menambahkan, uang, Bung, dapat membuka mulut seseorang. Tidak, kalau orang itu termasuk anggota barisan sakit hati, jawab si penjaga hutan tegas. Dan si penjaga hutan yang termasuk juga sebagai anggota barisan sakit hati itu, siang tadi telah membuktikan tekadnya untuk melampiaskan dendamnya. Ia mengantarkan Zulham pada jumlah orang yang dapat membuktikan telah terjadi manipulasi dalam pelaksanaan rebuisasi. Lalu malam ini, si penjaga hutan telah pula membantu Zulham menjelajahi hutan rimba, memasuki sebuah areal yang termasuk hutan lindung. Dengan kamera miliknya, sebuah kamera mutakhir buatan Jerman yang diberi daya lebar lensa inframerah dan dibantu pula dengan filter yang kuat, Zulham telah berhasil merekam pemerkosaan hutan lindung oleh sejumlah oknum. Kontraktor yang kegiatannya memang sudah lama dicium Zulham itu ternyata turun sendiri ke lapangan. Ia adalah anak bupati setempat dan punya pertalian ipar dengan menantu sang pengusaha pengelola hutan. Posisi itu saja sudah menjamin pekerjaannya. Namun toh, hukum alam tetap berlaku. Seorang maling tidak pernah menaruh kepercayaan pada orang lain. Seorang maling tetaplah beranggapan bahwa orang lain juga maling seperti dirinya. Lamunan Zulham buyar ketika langkahnya terhenti beberapa meter di atas jalan besar yang membelah hutan. Ia melihat sebuah mobil putih diparkir sedikit ke tengah jalan. Ternyata ada juga pengelana malam di tengah hutan ini. Zulham tersenyum, tetapi sekaligus juga heran. Oleh karena itu, ketika kembali ia ayunkan langkah, tangannya meraba ke balik jaket. Gagang pisau komando yang keras dan dingin itu menimbulkan kepercayaan pada dirinya. Pada saat Zulham meninggalkan pos di lereng bukit, di dalam mobil sedan putih itu, tengah berlangsung perdebatan sengit antara si lelaki dengan wanita teman seperjalanannya. Ketika gadis itu menyebut, "Sang iblis!" sebagai sumber malapetaka yang mereka alami, maka si pemuda membentak marah. "Jangan menyebut-nyebut nama yang terkutuk itu. Aku tak suka." "Alah, bilang saja kau takut." "Ya, memang aku takut," si pemuda mengakui. "Tetapi bagaimana sampai yang mengetahui kita ada di tempat ini? Kau sendiri yang mengatakan tempat yang kita tuju hanya kau seorang yang tahu dan..." Pemuda itu terdiam sejenak. Lalu, "Mungkin pelayan di rumahmu itu mengkhianati kita." "Jangan menghina dia, Bang. Meski cuma seorang pelayan yang menyayangi aku seperti menyayangi anak sendiri." Oke. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Terserah Abang." "Baik kalau begitu." Si pemuda membuka pintu. "Abang mau kemana?" Gadisnya bertanya ketakutan. "Kita tinggalkan mobil ini." "Maksudmu kita jalan kaki?" Si gadis menggigil. "Aku memang cuma sekali dua ke tempat ini, tetapi aku tahu betul kampung yang kita tuju masih berapa kilometer lagi. Dan..." Ia menatap lewat kaca depan mobil, berusaha meneroboskan pandang ke arah kegelapan malam yang diliputi kabut itu. "Kukira lebih aman kalau kita tetap di dalam sini," lanjutnya gemetar. "Katanya terserah aku," kawan prianya berkata kesal. "Sekarang sekitar pukul 3, 2 jam lagi cuaca sudah lebih terang. Baru setelah itu aku bersedia ku ajak jalan kaki kemanapun jadi, walau ke dasar jurang." Suara gadis itu kian rendah dan setengah mengisak. Sepemuda sadar kalau gadisnya dilanda ketakutan, seperti dirinya sendiri. Tetapi jalan pikiran si gadis masih lebih masuk akal. Karenanya, si pemuda lantas masuk kembali ke dalam mobil. Namun tak urung, ia bersungguh-sungguh juga. Sementara menunggu, apa yang harus kita lakukan? Tidur. Si pemuda tertawa, sumbang. Kau masih bisa tidur dengan sang iblis tengah mengawasi Ki? Kau juga menyebutnya, desas si gadis dengan wajah memucat. Maaf sayang, mari kita lupakan saja, oke?
Jangan duduk diam seperti itu, kekasih. Yuk, kita pindah aja ke jok belakang. Masih banyak waktu, bukan? Si gadis mencoba tersenyum. Teman prianya memahami arah pembicaraan si gadis, lantas bertanya setengah mengingatkan. Kau tidak akan memberontak? Wajah si gadis bersemu merah. Waktu menjawab risih. Yang dulu itu aku mempertahankan kesucianku. Kukira kau mulai menyukainya. Si pemuda tersenyum. Tepatnya menambahkannya, sahut si gadis terus terang. Begitu ya? Lalu mengapa? Aku mulai kedinginan, bisik si gadis dengan nada mendesak. Dan ketika pemuda itu membantunya pindah ke jok belakang, sang gadis telah mulai menanggalkan kancing-kancing bulusnya. Beberapa detik setelah berbaring di jok belakang, gadis itu malah sudah siap untuk menerima kejantanan si lelaki. Dan lelaki itu dibuatnya menjadi heran, karena si gadis demikian membabi buta, hampir-hampir tanpa kontrol diri. Namun gairah si lelaki sudah keburu terangsang. Ia segera bereaksi atas serangan bernafsu dari gadisnya, sedikit pun tidak menyadari bahwa tubuh gadis itu tak sangat bagaimana semestinya, dan bahwa gadis itu sungguhnya lah nekat memelopori perjumpaan mereka. Hanya karena terdorong oleh keinginan melepaskan diri dari suatu perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Sedemikian rupa, sehingga si gadis di hati nuraninya berharap, kalaupun kematian datang menyongsong, hendaklah saat menakutkan itu tiba dalam keadaan ia dalam kasihnya, tengah menikmati kesaduan cinta yang tiada duanya. Katakanlah, memang sang iblis telah turun tangan untuk menjebak mereka di tengah hutan yang sunyi terpencil ini, maka ia akan memaklumatkan pada sang iblis bahwa ia telah berhasil melakukan kodratnya yang nyata sebagai manusia, bukan sebagai pengabdi yang hak-haknya telah dirampas semena-mena tanpa diperbolehkan mempertahankannya. Tiba pada pemikiran yang jauh semakin malam itu, membuat si gadis perlahan-lahan dapat melupakan ketakutannya. Perlahan-lahan pula, gairahnya bangkit secara wajar, manakala pemuda itu memasuki dirinya dengan penuh kasih sayang. Si gadis memejamkan kelopak matanya. Dengan penyerahan yang mutlak, ia baru membuka lagi kelopak matanya. Tatkala ia merasakan sesuatu telah berlangsung, tidak menurut keharusan yang lumrah berlaku. Gerakan naik turun pemuda sekonyong-konyong berhenti mendadak, disertai keluhan pertanda ia tengah menderita sesuatu kesakitan yang luar biasa. Pemuda itu berusaha menarik tubuhnya dari si gadis, berusaha dan terus berusaha, sampai ia menyadari bahwa bagian bawah tubuhnya, dari sebatang pinggang, entah bagaimana telah melekat jadi satu dengan bagian bawah tubuh si gadis. Benar-benar melekat, bagaikan dilem dengan perekat yang bukan main. Dahsyat daya lekatnya. Usaha memaksa si muda untuk melepaskan diri juga menimbulkan akibat yang sama pada si gadis. Kulit perutnya seakan dibetot begitu kuatnya, bagaikan mau dicabik-cabik lepas dari daging-dagingnya. Ia menjerit dengan kesakitan yang teramat sangat dan berusaha mendorong dada si pemuda menjauhi dirinya. Lalu hal yang lebih aneh lagi kemudian terjadilah. Dua pasang mata kedua sejoli yang habis bersenggama itu terasa mengecil dan mengecil. Namun sorot pandang mereka semakin tajam pula, membuat mata mereka lebih terbiasa dengan kegelapan. Si gadis melototi ngeri, disusul jeritanya yang tertahan. Lidahmu bercabang. Pemuda itu berusaha menjawab, tetapi dari belakang lidahnya cuma desis saja yang keluar. Desis tajam yang mengerikan. Kepalanya oleng ke kiri ke kanan, meliuk-liuk liar. Tak kuasa mencegah uap panas yang perlahan tetapi pasti membakar tubuhnya. Pemuda itu ingin berteriak juga ingin memaki-maki. Sayang, desis dan desis lagi yang dapat ia lontarkan. Desis yang sama mulai pula terdengar dari si gadis ketika mulut gadis itu mencoba berkata dengan susah payah. Wajahmu berisik. Kau. Desis dan desis mereka berdua saling bersaut. Mula-mula masih sengau dan berat, lalu perlahan-lahan semakin tajam dan semakin kecil. Bersamaan dengan itu, tubuh keduanya pun ikut mengecil, menyusut secara mengerikan.
Sulam mendekati mobil itu dengan sikap waspada. Sebelah tangannya memegang erat-erat gagang pisau komando di balik jaket. Hati-hati ia memutari mobil. Sesekali membuka badan dan mengintip lewat kaca-kaca jendela kendaraan itu. Namun keadaan di dalam mobil sama dengan keadaan di sekelilingnya. Gelap dan sunyi, menyentak. Mestinya ia membawa senter, tetapi percuma ia berharap. Karena senternya ada dalam ransel, jauh di atas sana. Setelah ragu-ragu sejenak, Zulham membuka mulut. "Hei, ada orang di dalam?" Tak ada sautan. Zulham menelan ludah dan memperkeras suaranya. "Kalian memerlukan bantuan? Hei!" Tetap diam, tetap sunyi, membeku. Hal itu membuat Zulham punya pikiran bahwa mobil itu bukannya sengaja berhenti, melainkan mogok. Tidak mungkin ada orang di dalamnya. Karena hantu, beliau penghuni hutan pun pasti terbangun mendengar sampaannya tadi yang diucapkan setengah berteriak. Jadi pengemudinya, atau pemiliknya, atau siapapun mereka, telah berpindah kemana?" Gumam Zulham kebingungan. Rasa ingin tahunya kemudian mendesak ingin dituntaskan. Maka tanpa berpikir panjang lagi, ia kemudian berusaha membuka pintu mobil sedan putih itu. Dari tempat pintunya hanya pintu di samping kemudi yang tidak terkunci. Begitupun terbuka. Lampu dalam mobil pun menyala seketika. Tidak terlalu terang, namun cukup untuk memberi gambaran suasana ganjil di dalam mobil. Benda pertama yang terpandang Zulham sempat membuatnya terjengah, yakni selai kutang wanita yang tergantung begitu saja di lingkaran setir. Benda kedua tidak lagi terlalu mengejutkan, yakni selai celana dalam wanita yang terkapar di jok depan. Lebih banyak lagi pakaian wanita berserakan di dalam mobil, serta di lantai belakang tampak tertumpuk setelan pakaian pria dengan sepasang sepatu. Luar biasa, pikirnya. Siapapun kedua Zoli itu, mereka tentunya bukanlah manusia-manusia biasa yang pergi berjalan kaki menerobos hutan di kegelapan malam dengan keadaan sama-sama tanpa busana. Atau barangkali juga kedua Zoli itu tengah menikmati bulan madu mereka di atas rumputan dengan berselimut kabut. Tak masuk di akal adalah lebih pas kalau mereka bercumbu di dalam mobil yang tidak saja tertutup, tetapi juga udaranya cukup hangat. Lalu, kemana perginya kedua anak manusia yang bertingkah laku ganjil itu? Jawabannya ada di jaringan sel-sel otak Zulham. Ia teringat pada ambungnya, si tua misterius yang barusan tadi muncul dalam mimpinya. Zulham seketika mencium bau yang tak sedap di sekitarnya. Untuk lebih meyakinkan diri, ia membungkuk ke arah dalam mobil. Tadi matanya sempat menangkap sebuah tas wanita tergeletak di pinggir jok belakang. Kunci penahan ditekannya ke atas, lalu ia tegak di luar untuk lebih leluasa membuka pintu belakang. Waktu pintu terbuka, tas wanita yang ia harapkan dapat memberi petunjuk kalau isinya dikeluarkan terjatuh ke tanah dekat kakinya. Zulham baru saja akan membungkuk untuk memungut tas yang terjatuh itu. Waktu firasat buruk menahan gerakannya, ia menegun dan matanya dengan waspada menyimak ke lantai mobil. Dari balik tumpukan pakaian laki-laki, suatu perlahan-lahan menyembul keluar. Sesuatu yang hitam sebesar kepalan tangan, berbentuk lancip, dengan lidah bercabang menjulur keluar, masuk dari celah moncong yang tipis, serta sepasang mata kecil berwarna merah hijau-hijauan. Benda hitam itu menjulur dari balik kaki celana entah milik siapa, lalu kemudian terangkat naik dengan mata merahnya. Yang kehijauan itu memandang ke mata Zulham dengan sorot mata penuh kebencian. Jantung Zulham sempat berhenti berdenyut. Sebelum kemudian ia menyadari bahwa mata itu tampak dilinangi butir-butir air benih. Itu bukan sorot mata benci, melainkan mata layu. Mohon dibelas kasihani. Zulham menelan ludah, berpikir keras. Bagaimana sampai seekor ular hitam yang lingkaran tubuhnya sebesar lingkaran tangan manusia terperangkap di dalam mobil. Ia juga belum begitu pasti apakah itu ular jinak atau ular langka dengan bisa mengandung racun mematikan. Selagi Zulham berpikir-pikir apa yang kiranya dapat ia lakukan tanpa ular itu bercuriga kalau mematuknya dari tempat yang sama menjulur pula keluar seekor ular lain. Sisiknya juga berwarna hitam, matanya pun merah kehijauan. Ular yang kedua itu lebih kecil dibanding yang pertama. Astaga, pikir Zulham terkejut. Masih berapa banyak lagi ular yang bersembunyi di balik mobil ini?
Kejutan itu belum seberapa, karena kejutan berikut sungguh tak ditangguhkan. Ketika ular kedua yang lebih kecil menaikkan tubuhnya dengan gerakan meliuk yang kaku, Sulham pun termenganga. Dalam sekejap ia sudah mengetahui bahwa yang ia lihat bukan sepasang ular, melainkan seekor, tetapi dengan kepala yang leher ganda, seekor ular berkepala dua. Tiba-tiba, suatu kilatan cahaya yang samar menerangi udara di sekeliling. Sekejap cuma, tapi sempat membuat Sulham tersentak kaget. Dengan takjub ia lantas mengetahui bahwa kilatan cahaya samar yang sekejap tadi juga menimbulkan pengaruh pada sosok makhluk berkepala dua di lantai belakang mobil. Bagaikan dikomando, sepasang kepala ular hitam legam itu menyeruak masuk dengan cepat lalu meliuk-liuk liar di bawah tumpukan pakaian. Ular berkepala dua itu tengah berusaha untuk menyembunyikan diri. Ia cuma punya satu arti. Makhluk itu mendadak ketakutan. Cahaya tadi muncul lagi di pucuk pepohonan, lebih lama dari yang pertama, kemudian lenyap. Sulham secara naluriah menutupkan pintu mobil. Ia kemudian bergerak mundur. Setelah lambat-lambat ia mendengar bunyi mesin yang halus tengah mendatangi ke tempat itu. Sebuah mobil di tengah hutan terpencil, dan di dalam yang begini menakutkan. Sudah cukup mengherankan, ditambah sebuah mobil lain, itu sudah terlalu banyak dan patut dicurigai. Dari arah jalanan membelok di bawah sana, muncul sebuah mobil yang melaju tergesa-gesa, membelah kegelapan malam di antara pepohonan. Kabut telah semakin menipis juga. Sulham mempercepat langkahnya, dan sebelum mobil pendatang itu menerangi mobil pertama dengan sorot lampunya yang tajam menyilaukan, Sulham sudah berada di balik pepohonan besar. Rebah merapat ke tanah keras berbatu. Di balik rimbunan semak-semak belukar, Sulham dan si penjaga hutan sengaja menunggu pagi datang dengan tidur di pos di atas sana, dengan maksud menunggu tumpangan. Sekarang ada 2 buah mobil di dekatnya. Sungguh suatu keberuntungan yang langka didapatkan. Tetapi Sulham tidak boleh mengambil resiko. Yang mereka tunggu adalah truk pengangkut berbekalan makanan, bukan mobil-mobil mewah yang entah mengapa tersasar begitu jauh ke tempat ini. Dan dengan salah satu mobil itu dijadikan tempat bersarang seekor ular berkepala dua. Mobil yang baru muncul menurunkan kecepatannya lalu berhenti beberapa meter di belakang mobil. Tak bertuan itu, pintu belakangnya kemudian terbuka. Sulham mendengar percakapan singkat dan tak jelas. Disusul, ia lihat sesosok tubuh lelaki meluncur turun. Setelah pintu ditutupkan kembali, mobil bergerak melewati kendaraan di depannya. Setelah meluncur beberapa belas meter, mobil itu menemukan bagian jalan yang lebih lapang, lalu dengan hati-hati melakukan gerakan memutar untuk kembali ke arah semula. Sementara itu, si pendatang yang baru turun dari mobil rupanya tidak ingin membuang waktu berlama-lama. Ia langsung berjalan mendekati kendaraan di depannya, memutarinya 1 kali, lantas mengintai ke dalam mobil. Pegangan pintu pertama dan kedua diatak-atiknya dengan sia-sia. Ia berputar lagi dan berhasil membuka pintu di samping kemudi. Seperti yang sebelumnya diperbuat Sulham, orang itu pun lalu menyuruhkan setengah badannya ke sebelah dalam. Dari tempat persembunyiannya, hampir saja Sulham berteriak, memperingatkan orang itu bahwa ada ular di dalam mobil. Tetapi niatnya diurungkan, manakala ia sadari bahwa sikap si pendatang begitu tenang dan percaya diri. Agaknya, orang itu tahu benar apa yang ingin dicarinya, dan yakin bahwa ia tak akan menemukan kesulitan. Terbukti dari ucapannya yang lambat-lambat sampai ke telinga Sulham. "Ah, rupanya kalian di sini anak-anakku. Tenanglah, tak ada yang perlu ditakuti sekarang." Setelah berkata demikian, si lelaki berpindah tempat dan membuka pintu belakang. Pada saat bersamaan, mobil yang tadi mencari tempat putaran telah kembali. Cahaya lampunya yang menyilaukan menerangi tempat di sekitarnya, bahkan juga merembes sampai ke persembunyian Sulham. Sulham merebah semakin rapat di rerumputan. Semak terkuat di depannya. Terpaksa ia lepaskan sebagian. Khawatir wajahnya terlihat oleh si pengemudi. Samar-samar ia lihat bahwa selain si pengemudi tidak ada orang lainnya lagi di dalam mobil itu, apalagi perempuan. Sebagaimana diharapkan Sulham, mobil itu berhenti lagi dan lampunya menerangi gerak tubuh si lelaki yang menyeruak masuk ke pintu belakang mobil seraya menggunakan sesuatu. Waktu ia tegak kembali, Sulham sempat terkesima. Orang itu ternyata telah berhasil menangkap ular berkepala dua tadi.
Tenang-tenang saja ia mencengkram bercabangan tubuh ular yang entah mengapa terkulai lemah tanpa ada gerakan perlawanan. Barulah sekarang Zulam terlihat jelas wujud makhluk ganjil itu. Dari percabangan tubuh sampai pada dua kepala, panjangnya hampir setengah meter. Ke bawah sampai ekor yang terjuntai di tanah, sepanjang lebih dari 1 meter. Besar tubuh ular itu, beserta bentuknya yang aneh. Ditambah pula warna kulitnya yang hitam legam. Mau tak mau membuat Zulam bergidik di tempat persembunyiannya. Sementara dari mobil yang satunya lagi si pengemudi telah keluar seraya membawa sebuah kotak kardus besar. Dengan seksama Zulam mengamati sepenangkap ular dan kembali ia dibuat tercengang. Kalau si penangkap ular adalah seorang pawang, maka tentulah ia bukan seorang pawang biasa. Atau tepatnya, tentulah ia seorang pawang masa kini, bersepatu mengkilap, pakaian parlente, lengkap dengan jas yang setengah terbuka, dan dasi yang sengaja dilonggarkan. Penampilannya lebih pas untuk seorang direktur kebun binatang. Paling kurang, seorang kolektor binatang-binatang liar. Si pengemudi mendekat. Tanpa keraguan-raguan sedikit pun, ia buka kotak kardus ke dalam mana ular berkepala 2 tadi dijejalkan oleh lelaki parlente. Tanpa berkomentar sepatah pun, pengemudi itu kembali ke mobilnya lalu menyimpan kardus di jok belakang. Setelah itu, tegak di luar. Dia menunggu dengan sikap seorang hamba yang setia. Adapun si lelaki parlente menyuruh masuk lagi ke mobil pertama. Ia melakukan sesuatu di dalam. Setelah keluar, tampak ia sudah memegangi gumpalan pakaian maupun 2 sepasang sepatu laki-laki dan perempuan. Dengan semua itu, ia berjalan ke arah mobilnya menanti. Pada saat itulah, Zulam dapat menangkap gambaran postur tubuh serta wajah si lelaki parlente. Posturnya sedang-sedang saja, hanya karena sedikit gemuk. Tubuhnya tampak agak pendek. Postur yang umum terlihat di mana saja. Yang tidak umum adalah wajahnya. Raut wajahnya bundar, beralis tebal, berbentuk mata pirang. Pipik terlentak sehingga hidungnya tampak pesek, serta mulut yang tebal dengan tarikan yang sepintas, lalu tampak lemah. Tetapi dagunya kuat, pertanda keteguhan pendirian dan ambisi yang kuat, serta kontradiksi di wajah orang itu seketika mengingatkan Zulam pada seseorang. Siapa ya? Zulam berpikir keras. Pikirannya kemudian diganggu ucapan si lelaki parlente. Kau bawalah mobil itu, aku akan mengikutimu dari belakang. Baik tuan, sahut si pengemudi. Sopan seraya membuka pintu untuk lelaki parlente yang jelas sudah adalah majikannya. Setelah majikannya duduk dengan nyaman di belakang kemudi, si sopir menutupkan pintu dengan cara yang sama sopannya. Mengangguk hormat dan kemudian berlalu ke mobil tak bertuan di dekatnya. Parlin, orang itu membalikkan tubuh seketika. Saya tuan, sahutnya. Si wajah bundar menjulurkan kepalanya dari jendela mobil. Tampak senyum samar-samar di bibir tebalnya. Sebelum ia bertanya, kau tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil itu, bukan? Supirnya bimbang sejenak. Kemudian, dengan sikap kaku ia menjawab, Tuan percayakan saja pada saya. Ia mengangguk lagi, memutar tubuh dan masuk ke dalam mobil. Tak bertuan yang kini punya tuan baru. Setelah pintu-pintunya ditutup, mesin mobil dihidupkan. Bunyi mesin begitu halusnya, pertanda itu termasuk mobil yang masih gres. Ia menjalankannya melewati mobil majikannya, memutar agak jauh di depan, sana lalu kembali lagi, meluncur ke arah semula ia dan majikannya datang. Setelah kedua mobil misterius itu berlalu, barulah Zulam bangkit. Ia keluar dari persembunyiannya dengan sekujur tubuh serasa kejang, kaku. Lengan kirinya kesemutan, seraya menyeringai menahan kesemutan itu. Ia perhatikan mobil si penangkap ular yang parlente itu tengah membelok ke sebuah tikungan tajam. Lampu belakangnya menyala lebih terang karena sentakan rem dan plat nomornya. Astaga. Zulam terpaksa memaki dirinya sendiri. Saking terpesona oleh peristiwa-peristiwa aneh yang tadi berlangsung di depan matanya, ia sampai lupa memperhatikan nomor plat masing-masing mobil itu. Yang ia ingat hanya jenis serta warnanya. Akan tetapi, apa pula pedulinya pada mereka? Yang pasti, bukan dirinya yang dituju orang-orang itu. Artinya, ia masih aman sampai sekarang. Penyelidikannya belum tercium oleh oknum-oknum pemerkosa hutan lindung yang ia yakin
juga terlibat dalam manipulasi reboisasi oleh pemegang hak pengelola hutan. Lebih baik ia kembali sekarang ke pondok, meneruskan tidurnya yang terganggu, dan bayangan ompongnya muncul kembali di benak Sulam ketika ia mendaki jalan setapak di antara pohonan. Gangguan ompongnya itu, entah mengapa, Sulam percaya bukan tidak punya makna. Wajah murung orang tua itu meresahkan hati Sulam. Mulutnya yang terkatup rapat, lalu keberiannya yang tanpa pamit, raih begitu saja bersamaan waktu Sulam terbangun. Tidak hanya arti lain kecuali sesuatu yang buruk tengah berlangsung, atau ada bahaya mengancam Sulam. Tetapi apa? Dan masih ada satu pertanyaan lagi yang tidak kurang penting. Siapa laki-laki parlente yang dilihatnya tadi? Kok rasanya ia pernah bertemu orang itu di suatu tempat, entah di mana. Seraya ia mengenalnya. Ataukah si penangkap ular itu mengingatkannya pada seseorang yang kebetulan wajahnya yang sangat mirip satu sama lain? Pertanyaan ini pun kembali berbuntut sama. Siapa? Tanpa terasa Sulam tiba di pondok. Kriut pintu yang dibukanya tidak mengusik Denggur, si penjaga hutan yang masih tertidur pulas. Sulam merayap naik ke dipan dengan perasaan letih. Tidur merupakan jalan terbaik untuk melupakan kerisauan hati. Sebelum berbaling, ia masukkan pisau komando kembali di dalam ransel. Saat tangannya menyentuh kamera, Sulam lagi-lagi terpaksa harus memaki. Pisau komando itu ternyata tidak berguna ia bawa-bawa. Mestinya tadi yang ia bawa adalah tusselnya. Potret ular berkepala dua. Apalagi sebesar itu, bagaimanapun tetaplah menarik minat membaca. Apalagi kalau ia ceritakan di mana dan bagaimana ia mendapatkan bahan berita itu. Akan ia susun cerita yang sekiranya yang paling masuk akal, yakni tentang sepasang muda-mudi yang memilih tempat bercumbu di tengah hutan gelap terpencil. Saking asiknya bercinta, muda-mudi itu membiarkan pintu mobil terbuka. Seekor ular merayap naik. Mungkin tertarik oleh kehangatan udara di dalam mobil. Munculnya ular berkepala dua itu mengejutkan dan menakutkan kedua orang di dalam mobil. Mereka lantas lari terbirit-birit, lupa kalau mereka bertelanjang bulat. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan mobil lain yang penumpangnya justru memang tengah mencari ularnya yang hilang. Sungguh suatu berita menarik yang akan beraliskan majalah mereka. Konon pula disertai foto-foto, lengkap pula dengan data yang akurat. Sayangnya, tadi ia tidak membawa kamera, dan ia terlalu takut menyapa si Parlente. Khawatir kalau si Parlente itu adalah komplotan para oknum pemerkosa hutan lindung yang tengah dilacaknya. Ular itu lebih-lebih lagi menakutkannya. Masih terbayang saat ia membuka pintu belakang mobil. Ia bermaksud mengambil dan memeriksa tas si perempuan. Tatkala dari bawah tumpukan pakaian muncul kepala-kepala ular itu. Saking kaget, tas tangannya sudah dipegangnya itu terjatuh. Lalu berdentang seketika lonceng di benak Sulam. Dalam satu loncatan saja ia telah tiba di pintu, membukanya, lalu berlari-lari menuruni jalan setapak. Ia tidak tahu kalau gerakannya yang rusuh itu telah membangunkan si penjaga hutan. Dengan bernafsu, Sulam menerobos semak belukar di antara pohonan yang rapat. Kabut semakin tipis sekarang. Rupanya pagi telah mulai datang, dan cuaca mulai pula terang-terang tanah. Namun belum cukup terang untuk membantu pencarian Sulam setiba di jalan besar yang membelah hutan itu. Terlalu banyak lubang-lubang menganga, serta bebatuan yang mencuat tidak teratur di sana-sini. Ataukah barangkali si Parlente tadi telah memengutnya, lantas menyatukannya dengan tumpukan pakaian yang ditemukannya di dalam mobil. Mencari sesuatu. Sulam berpaling kaget oleh teguran tiba-tiba itu. Cahaya silau menerpa wajahnya. Sekejap ia terpejam, dan ketika kelopak matanya dibuka kembali ia lantas mengenali si penjaga hutan. Orang itu akan bertanya lagi, tetapi Sulam keburu merampas senter di tangannya dengan kasar. Penjaga hutan itu menggerutu panjang pendek. Sulam tak peduli. Lampu baterai itu ia sorotkan di permukaan jalan dengan cara terburu-buru. Setelah berjalan kian kemari, ia tak juga menemukan yang dicari. Sampai suatu saat, si penjaga hutan bergumam, "Apa itu?" "Mana?" saut Sulam cepat. "Itu, di sebelah kiri om. Coba terangi lagi." Sulam kemudian menemukannya. Tas tangan wanita itu masih terkancing rapat. Rupanya jatuh tersuruh ke lubang yang cukup dalam, serta terlindung oleh batu besar.
Pantaslah si Parley dan supirnya tidak melihat tas tangan itu meski lampu mobil mereka menyala terang benderang. Mana warnanya abu-abu pula, sewarna dengan batu yang melindunginya. "Ayo, kita kembali ke pondok," kata Sulam sembari menyelipkan tas itu ke balik jaketnya. Si penjaga hutan menurut patuh dengan mulut terkatup rapat. Baru setelah tiba di pondok dan Sulam menumpahkan semua isi tas di permukaan dipan, serta diterangi cahaya lampu baterai tampak berserakan seperangkat perlengkapan wanita. Penjaga hutan itu memberanikan diri bertanya, "Punya siapa sih, Om?" "Seorang pelarian," jawab Sulam sekenanya, sambil jarinya merhatikan sebuah buku kecil yang isinya tinggal beberapa lembar. "Pelarian?" Lari dari pagutan ular." "Ular? Dan siapa yang lari? Mengapa pula?" "Nah, ini dia." Rungut Sulam sukacita. Di tangannya terpegang selai kartu SIM dan bergumam bacanya. Teni Puspasari, umur 27 tahun, alamat. "Wah, perempuan itu tentunya orang kaya, uangnya banyak," potong si penjaga hutan, yang diam-diam rupanya telah ikut-ikutan memeriksa. Di tangannya tergenggam sekian uang, kertas lembaran 10 ribuan, yang agaknya belum lama diambil dari bank. Matanya bersinar-sinar ketika ia melanjutkan. "Kalau aku punya uang segini, akan kuboyong anak istriku ke kota. Dan... kalian orang-orang dusun." Rungut Sulam sambil mencocokkan nama pada SIM dengan nama pemilik buku Cikui. Ternyata sama. "Kota sudah sumpek, sudah semakin sempit tempat untuk bernafas. Kalian tak pernah menyadari hal itu. Buat kalian, hidup di kota itu suatu yang indah, gampang cari kerja. Uang mengalir bagai sungai di musim penghujan. Dan apa pula ini?" Si penjaga hutan mendekat, ikut menyimak benda di tangan Sulam yang didekatkan ke lampu senter. Benda itu seuntai kalung emas dengan medalion yang juga terbuat dari emas. Medalion itu terbentuk hati. Pinggirannya bertatakan, berlian yang berkilau gemerlapan. Mengambil sebuah lambang di tengah-tengah medalion. Selintas padang saja, wujud lambang itu dengan mudah dapat diterka. "Ular," bisik Sulam tercekat. "Ular berkepala dua." Ramalan cuaca di televisi lagi-lagi meleset. Benar, hujan sudah mulai turun di beberapa kota. Tetapi cerahnya begitu malas dan cepat-cepat pula berlalu. Bagai tak betah, Jakartalah yang paling menderita. Agaknya alam sedemikian membenci bumi ibu kota. Berbulan-bulan sudah hujan tidak mau singgah. Sekali dua hujan memang menampakkan diri, tetapi cuma untuk menumpang lewat belaka. Sambil mengejek pula, menjatuhkan rintik-rintik kecil yang segera menguat hilang sebelum bumi Jakarta sempat membasah. Akibatnya, di siang hari bumi Jakarta menggelak marah. Udara teramat sangat gerah, mana matahari pantas membakar pula. Tingkat populasi yang terus meninggi malah sudah hilang dari pembicaraan. Cuaca menjadi bahan obrolan di mana-mana, disertai umpat certa yang tak habis-habisnya, terutama cuaca di malam hari. Begitu malam mulai merayap, cuaca tiba-tiba berubah drastis, terutama setelah dini hari. Dingin menggigil, nyaris mendekati titik beku. Cuaca dingin seperti itulah yang kini merayapi rumah demi rumah di sebuah pemukiman elit dalam kawasan Bintaro. Tusukan tajam hawa dingin itu menembus tembok-tembok tebal dan kokoh untuk kemudian menggelitik sosok tubuh yang menyembunyikan diri di balik selimut yang berlapis-lapis sekalipun. Maria juga merasakannya, ikut tersiksa karenanya. Selimut biasa sudah ia tambahkan dengan seumur bulu binatang yang ia ambil dengan setengah mengantuk dari almari. Tetapi toh, terpaan hawa dingin itu terus saja mengganggu. Kantuknya pun perlahan-lahan hilang. Beberapa kali ia menggeliat resah di bawah selimut, kemudian menggigil dan mengeluh. Dan sesaat kantuknya melenyap, tiba-tiba Maria menyadari sesuatu. Itu bukanlah hawa dingin yang biasa. Hawa dingin yang dia rasakan bukan menyerap, apalagi menggigit. Hawa dingin itu membelai dan terus membelai. Belayanya yang menyentuh bagian-bagian peka pada tubuhnya. Belayan yang biasa dilakukan pada seorang perempuan
jika ingin membangkitkan gairah syahwatnya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.